Assalamualaikum. Hari ini jumpa lagi di video kami. Di sini akan kami bahas tentang Masjid Peninggalan Laksamana Cheng Ho. Lokasi masjid unik ini tepatnya berada di Jalan Raya Kasih nomor 18 Petung Sari, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Keunikan masjid adalah pada bentuk bangunan dengan perpaduan beberapa budaya termasuk Cina, Jawa, dan Arab. Untuk mengenang perjuangan dan dakwah Laksamana Cheng Ho dan warga Tionghoa Muslim juga ingin memiliki sebuah masjid dengan gaya Tionghoa, maka pada tanggal 13 Oktober 2002 diresmikan masjid dengan arsitektur Tiongkok ini. Selama kurang lebih 28 tahun, Laksamana Cheng Ho pernah melakukan ekspedisi di berbagai penjuru negeri, termasuk Indonesia. Selain di Pandaan, masjid dengan nama yang sama juga ada di Surabaya dan Palembang. Perlu diketahui, Masjid Cheng Ho di Surabaya dibangun pada tahun 2001, sedangkan yang di Palembang pada tahun 2003, dan pembangunan di Pandaan mulai pada tahun 2004. Cheng Ho berasal dari suku minoritas di Cina bernama suku Hui. Beliau anak kedua dari 6 bersaudara. Ayah dan kakek Cheng Ho sudah beragama Islam dan telah menunaikan ibadah haji. Kemudian Cheng Ho melakukan pelayaran atau muhibah ke negara-negara tetangga dengan armada yang besar, di mana terdiri dari 4 divisi. Sebagian besar awak kapalnya non-muslim yang beragama Tao dan Buddha. Meski begitu, beliau tidak pernah melarang anak buahnya menjalankan ritual agamanya. Adapun pelayaran Cheng Ho berlangsung antara 1405 sampai 1433 Masehi yang terbagi dalam 7 pelayaran besar. Salah satu pelayarannya pada tahun 1431, sebanyak 27 orang mengisi kapal-kapalnya yang terdiri dari berbagai profesi, yakni ahli pelayaran, tenaga kesehatan, penulis, dan tentara. Pengaruh Cheng Ho dalam penyebaran Islam di Indonesia pun dapat dilihat dari peninggalan seperti Masjid Cheng Ho di Surabaya, Palembang, dan Malang. Cheng Ho juga berhasil memugarkan masjid yang terletak di sebelah timur laut Kabupaten Sian pada tahun 1430. Sementara itu, menurut catatan sejarah, Cheng Ho merupakan muslim yang taat sebab ia aktif memajukan penyebaran Islam baik di Tiongkok maupun di negara-negara asing. Sebagai seorang muslim yang saleh, Cheng Ho telah banyak mengadakan kegiatan agama Islam baik di negerinya maupun di luar negeri. Peran Cheng Ho di wilayah nasional maupun internasional sebagai seorang muslim yang benar dapat mengangkat nama baik agama Islam. Mengenai Muslim Tionghoa di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak abad ke-14. Pada masa pemerintahan dinasti Ming, dilaksanakan politik kerukunan dan persahabatan dengan negara-negara asing. Untuk itu, dinasti ini menugaskan Laksamana kerajaan yaitu Cheng Ho untuk melakukan pelayaran ke Samudra Hindia Barat sampai ke Nusantara. Untuk Anda yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada, dan juga nyalakan notifnya agar Anda mendapatkan notif untuk mendapatkan video yang baru dari kami. Ada beberapa bukti Laksamana Cheng Ho ada di Indonesia. Selama 7 kali ekspedisinya, Laksamana Cheng Ho selalu mengunjungi Indonesia. Salah satu bukti adalah ketika ia berkunjung ke Samudra Pasai dan memberikan lonceng Cakradonya kepada Sultan Aceh yang kini masih tersimpan di Museum Banda Aceh. Pada tahun 1415, Laksamana Cheng Ho juga berlabuh di Muara Jati, Cirebon, dan menghadiahi beberapa barang khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu pemberiannya adalah piring bertuliskan ayat kursi yang masih tersimpan di Keraton Kesepuhan Cirebon. Bukti lain adalah kelenteng Sampokang serta patung yang disebut Mbah Ledakar, Juragan Dampo Awang Sampokang. Pada masa pemerintahan Raja Wikrama Wardana, Laksamana Cheng Ho juga pernah mengunjungi kerajaan Majapahit. Setelah Surabaya, di kota lain pernah disinggahi Cheng Ho seperti Palembang, juga dibangun masjid serupa. Masjid ini mulai digunakan sejak tahun 2006. Selain di 2 kota itu, masjid-masjid bernuansa tirai bambu dengan nama Cheng Ho dibangun di kota-kota yang bahkan tidak disinggahi Cheng Ho, seperti Samarinda dan Balikpapan. Bahkan di kota yang terhitung di masa lalu bukan kota dagang dan terletak di pedalaman atau di selatan Jawa seperti Purbalingga atau Jember juga berdiri Masjid Cheng Ho.
Di antara masjid-masjid yang sudah berdiri, masjid terbesar Cheng Ho terdapat juga di Banyuwangi, yang satu komplek dengan pesantren. Laksamana Cheng Ho diyakini wafat pada tahun 1435 Masehi. Setelah Cheng Ho wafat, Kaisar Cina menghentikan pelayaran muhibah ke seantero dunia karena sang kaisar ingin membereskan problem internal. Cheng Ho dimakamkan di Bukit New Sound Nanjing. Penguburan jenazah Cheng Ho dilakukan secara Islam, makamnya pun menghadap barat. Tiap musim semi, keturunan Cheng Ho mengundang ulama untuk membacakan Al-Quran. Laksamana Cheng Ho bisa disebut tokoh besar dari Tiongkok yang pernah mewarnai dunia, khususnya juga peradaban Islam di Nusantara. Baik, itulah video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada, dan juga nyalakan notifnya agar Anda mendapatkan notif ketika kami mengupload video yang baru. Terima kasih.